Yang pertama saya mau tanya, gimana filmnya? Terima kasih. Jadi inilah pertama kali kita gabungkan antara horor dengan action, yang dimana saya rasa ada beberapa sinias yang melakukannya tapi belum banyak. Jadi inilah yang kita lakukan untuk mengembangkan perfilman Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Saya melihat dari struktur plot cerita dan lain-lain, awalnya saya berpikir ini adalah strategi kita bagaimana secara promo dan secara karakter yang inline dengan plot cerita. Ada, as you guys know, ada Ismi, ada Hana, ada Amanda dan teman-teman lainnya. First, the structure saya lihat ada Frisley di sini yang kuat di YouTube. Ada Amanda Rigby yang kuat di TV station. Ada Ismi yang jago banget sama pencak silat di sini, dan to be honest, saya ngobrol sama Ismi itu dari 2021 bulan 9 ya Mi ya, about this concept, and then saya bicara sama Tisa ini mengenai konsep ini 2019 before COVID, and then saya bicara lagi sama Iko di 2022 awal. Jadi it's a very long process about this movie. Tapi thanks God bahwa kita ketemu lagi dengan Billy yang menyempurnakan si plot cerita yang lebih demikian, jadi sangat menarik. One thing guys, teman-teman pers, teman-teman media, yang saya sedikit mau sharing. Kalau teman-teman dulu, ya Gen Z saya nggak tahu ya. Cuman teman-teman dulu tahun 90-an, maaf ya saya sebut merek nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Ada namanya dulu tim pemburu hantu. Ingat nggak? Ya. Tapi pada saat waktu itu kita hanya melihat, mohon maaf, para ustadz itu berkelahi dengan sesuatu yang tanpa kasat mata kita lihat. Lantas saya berpikir, Iko, bagaimana ini kalau kita gabungkan antara horor ini dengan actionmu, yang dimana as we know, Wise Team merupakan salah satu tim terbaik untuk bela diri, koreografi dan lain-lain di Indonesia Raya ini. Jadi lantas kita gabungkan semua jadi satu, kita mix semua jadi satu. Ada drama antara ibu dan anak yang cukup kuat, ya. Jadi ada actionnya, jadi ada segala macam kombinasi di dalam film Marni tersebut. Nah, tapi balik lagi, setan tuh gimana sih berantemnya kan gitu. Saya rasa cuma Ismi yang tahu nih setan tuh berantemnya gimana. Saya harapkan, terutama saya nggak lihat angka dulu, teman-teman media, teman-teman semua penjuru di masyarakat di Indonesia ini menyukai proyek kami. Itulah harga yang tidak bisa dibeli dan tidak ada angkanya. Yes, itu ya. That's my point. Thank you so much. Terima kasih Pak Prateu. Horornya ini ada actionnya, lalu juga disupport sama Bang Iko, lalu Ko Asen tiba-tiba menemukan Kak Billy Christian, di mana ini menjadi satu tim yang kita merasa mudah-mudahan ini akan menjadi dream team untuk karya-karya dari Shen Entertainment berikutnya. Jadi itu tadi seperti Ko Asen bilang, mudah-mudahan teman-teman nggak cuman menyukai film ini, tapi teman-teman juga merasa kalau gila, ini film harus ada sequelnya. Amin. Kenapa tiba-tiba ada Korean company, JJ Group Entertainment, Mr. Im Ha-jun. Saya melihat potensi begini guys, bahwa Indonesia punya populasi begitu besar, yang dimana masyarakatnya suka banget dengan Korean artis, actor, film, series dan lain-lain. It's all about Korean. Korean lagi booming apa, Indonesia ikut. Oke, jadi saya lihat ini ada potensi untuk perfilman kita di Indonesia ini menjadi jauh lebih baik lagi. Tapi untuk menjadi lebih baik lagi, of course the quality have to be good, have to be better. And then pada saat saya ketemu Pak Im Ha-jun ini, saya just talking about business, and then kita masuk ke dunia perfilman. Thanks God bahwa dari pihak perfilman di Korea sendiri sangat mendukung perfilman di Indonesia. Dan good newsnya,
confirm bahwa Marni akan tayang di Korea. Ya, sebelumnya terima kasih buat teman-teman media yang sudah hadir di sini. Gimana film Marni? Oh. Terima kasih sebelumnya. Saya juga seperti tadi udah dijelaskan sama Ko Asan. Pertamanya ini emang panjang sekali gitu kan. Pas waktu Ko Asan juga ngasih tahu sama aku terus untuk menawarkan proyek ini dengan berbagai macam pergantian director, akhirnya ketemu sama Mas Billy dan dia luar biasa sekali, benar-benar make sense untuk aku di sini memerankan sosok Marni yang akhirnya nanti akan menjadi Wewe Gombel. Itu semuanya itu latar belakangnya tuh jelas gitu. Kenapa menjadi Wewe Gombel, dia kenapa suka menculik anak-anak, itu semuanya alasannya jelas ada di film ini gitu. Dan paling aku suka itu ya di sini itu filmnya sangat mengangkat tentang perempuan, dimana ternyata perempuan itu sesakit itu ya kalau disakitin sama cowok. Wah, masuk betul banget. Aduh, siapa yang merasakan jadi Marni di sini kayaknya ada nih. Jangan ya, jangan sampai ya. Ya, dan waktu untuk menjadi Marni ini kan aku juga banyak tanya sama Mas Billy untuk seperti apa nih karakternya, mau dibikin seperti apa. Aku pastinya akan sharing karena Mas Billy yang juga yang meng-create karakter untuk menjadi Marni ini, dan lumayan cukup panjang dan melelahkan, dan yang pasti kalau untuk action ya itu sih udah hari-hari ya gitu. Cuman untuk kayak story-nya terus background story itu yang menurut aku itu adalah tantangan tersendiri, dan menurut aku mudah-mudahan memerankan menjadi Marni ini bisa sampai ke teman-teman yang udah nonton. Siapa nih yang mau bantuin aku nyari Aan nanti? Mau giliran diminta bantuin pada takut. Bantuin nyari Aan. Jauh dong. Yang pertama pas aku ditawarin untuk menjadi Anissa ya, Anissa itu sebenarnya tadinya aku ada pergantian karakter sih, pergantian karakter di aku. Awalnya itu Kak Billy menawarkan aku karakter yang cukup unik ya, tapi at the end diganti menjadi karakter Anissa, dan di situ challenge terberat aku adalah karena aku belum pernah melakukan action sebelumnya. Jadi aku excited banget untuk dan grateful untuk bisa ada di sini karena emang aku pengen banget join something yang ada actionnya juga, dan di sini dilatihnya langsung sama YC lagi. Ya. Dan ini film kedua aku sama Shen Entertainment, juga sama Ko Fransen. Dan pasti Ko Fransen itu selalu ide-idenya out of the box. Yes. Always. Iya, jadi mengagetkan kita-kita juga. Jadi emang aku grateful banget sih ada di sini, dan semoga semuanya suka sama film Marni, dan nanti tanggal 27 juga semoga Marni diterima dengan baik dan bisa menghibur semuanya. Lagi seru sih, memang pasar film horor Indonesia udah banyak sekali. Jadi memang rasanya tantangan untuk para filmmaker Indonesia adalah mencari cara baru untuk menceritakan sesuatu dengan nuansa horor, dan sangat menarik proses berkolaborasi sama Mas Billy, sama OYS Team dan teman-teman semua. Film horor action tapi yang sangat kuat di cerita dan punya fondasi cerita, dan apa yang ingin disampaikan cukup kuat sih, dan itu adalah salah satu ketertarikan dengan kenapa bisa ambil project ini. Dan memang seperti Amanda bilang, di saat kita semua udah merasa seperti keluarga, udah benar-benar saling menjaga, saling membahagiakan di lokasi horor banget, Mas Billy, terima kasih banyak. Jadinya sangat gampang dijalankannya. Aku udah main beberapa film horor dan ini pengalaman yang paling tidak horor justru. Yang benar-benar sans banget nih, walaupun tempatnya horor tapi kayak baru tahu itu semua setelah syuting. Nah, gimana? Boleh kasih cerita dong ke teman-teman media. Sebenarnya aku dengar setelah proses syuting bahwa ternyata di kamar Rahayu ada orang yang pernah meninggal. Ikan nggak tahu itu ya waktu syuting ya. Terus aura-aura dari si kamar ini udah diceki-ceki ya Mas Rizli sama Mas Billy. Jadi memang dipasangin, oh Rahayu energinya harus kayak gini, ya udah kamar ini untuk Rahayu. Membantu sih, tapi pas tahu kayak udah langsung ke AD kayak bro ini nggak ada lagi kan
adegan di kamar ini? Enggak ada beres. Oke, alhamdulillah aja. Kayak mau gimana lagi, tapi semua dari pihak Shen, dari pihak RA, dari pihak semua yang terlibat benar udah membuat kita nyaman banget menjalankan tugas yang sangat berat ini. Yes. Dan semoga teman-teman menikmati tadi. Semoga juga bisa bantu promosi nanti supaya di tanggal 27 ramai insya Allah. Amin. Pas syuting itu kakak-kakaknya baik banget. Siapa aja tuh? Baik banget, seru banget. Terus kita ya malam ya atau apa? Suka makan Indomie banget. Jadi sedang ya makan-makannya terus ya, ramai ya. Tapi kamu sempat ada takut ya kan ada berhadapan dengan ininya gitu, Marninya di sini gitu kan, make upnya juga udah beda dari Tante Ismi, dari Kak Ismi gitu. Terus yang lain juga itu gimana kamu pada saat di proses syutingnya? Mungkin awalnya aku agak takut ya, tapi kan itu udah tahu itu kan bohongan. Jadi ya have fun aja, seru-seru aja. Kalau ngobrol sama Om Billy gimana sih untuk karakter antar memerankan Aan? Apa? Ngobrol gimana sama Om Billy untuk karakter Aan? Gimana ya? Iya. Apa gimana? Kadang aku suka mijitin Om Billy. Oh, jadi kalau lagi break kamunya begini Om Billy ya? Ya, tapi seru ya, mau lagi barengan sama kakak-kakak yang ada di sini syuting lagi Mau mau? dong, Mau seru ya? banget, kakak-kakaknya baik banget. Iya, bukan untuk Atar. Thank you Atar. Tuh apa tadi ada yang bilang Bang Krip jangan kemana-mana katanya.